Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Honda All New BR-V yang tipe Matic Prestige warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda All New BR-V. Sebagai informasi, untuk mobil Honda All New BR-V ini total ada 4 tipe. Yang pertama tipe S, tipe paling standar, kemudian di atasnya ada tipe E, kemudian di tipe tertinggi ada tipe Prestige. Prestige sendiri ada dua jenis, ada Prestige standar dan tipe Prestige yang dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Nah, untuk unit yang kita review ini merupakan tipe Prestige yang standar, jadi yang belum dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Untuk warnanya sendiri ini putih mutiara, jadi kelihatannya lebih elegan. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Gangga. Beliau ini marketing untuk mobil Honda wilayah Solo. Untuk kontaknya nanti akan kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama, kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Honda All New BR-V ini memiliki lebar 1,78 meter. Kemudian untuk tingginya 1,685 meter. Dan untuk panjang, mobil Honda All New BR-V Prestige ini memiliki panjang 4,49 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Perbedaan utama antara tipe Prestige biasa dengan tipe Prestige Honda Sensing ada di bagian depan sini. Jadi kalau yang tipe standar, bagian depannya ini masih polos. Kalau yang Honda Sensing dilengkapi dengan sensor di bagian depan. Sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, di sini untuk bagian depan terdapat logo Honda berwarna chrome di bagian tengah. Kemudian untuk list atasnya di sini juga menggunakan list warna chrome. Untuk grill utamanya menggunakan list model horizontal berwarna piano black. Kemudian lanjut ke bagian lampu. Nah, di sini untuk bagian lampu ada aksen warna chrome yang memanjang hingga ke bagian dalam. Kemudian untuk lampunya sudah menggunakan lampu LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Untuk lampu sen ada di bagian samping. Nah, di sini untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis bolam. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya dilengkapi dengan cover berwarna hitam. Serta untuk bagian front underguard-nya, nah di sini kombinasi antara warna hitam dengan warna silver di bagian depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping untuk mobil Honda All New BR-V yang tipe Prestige. Untuk desainnya lebih elegan karena untuk velgnya sudah menggunakan desain terbaru. Kita mulai dari atas. Nah, di sini untuk tipe Prestige sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Kemudian untuk jendela, untuk bagian atasnya warna bodi. Untuk pilar B-nya warna hitam, lalu untuk bagian les bawahnya warna hitam. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol kilas. Lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya di sini menggunakan cover sewarna bodi serta dilengkapi dengan lampu sen juga di bagian ujung. Untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis LED. Lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian bawah samping di sini dilengkapi dengan over fender. Untuk over fendernya di sini memiliki ketebalan sekitar 4 jari. Kemudian lanjut ke bagian velg. Nah, untuk yang tipe Prestige ini di sini menggunakan velg berukuran 17 inci. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone, serta untuk ukurannya di sini menggunakan ban berukuran 215/55 R17. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk suspensi, bagian depan menggunakan suspensi jenis MacPherson. Lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping di sini terdapat aksen over fender di bagian samping pintu. Kemudian, nah ini jadi kesannya seperti body set molding. Untuk bagian bawah terdapat set underguard berwarna silver. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang di sini untuk kaca samping sudah dilengkapi dengan kaca film merek Vinkos. Untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk ban belakang untuk mobil Honda All New BR-V yang tipe Prestige standar ini, untuk ban belakangnya menggunakan rem jenis standar atau rem jenis tromol. Lalu untuk suspensi yang bagian belakang di sini menggunakan suspensi jenis torsion beam. Kalau dilihat dari jenis suspensi yang digunakan, ini tandanya mobil ini mengutamakan jenis kenyamanan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini tampilan belakangnya. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena model shark fin sewarna bodi. Kemudian kalau untuk bagian belakangnya di sini masih polos. Untuk kaca belakang di sini juga polos, jadi belum dilengkapi dengan reflective fogger, tapi sudah dilengkapi dengan kaca film merek Vinkos. Untuk bagian tengah di sini terdapat wiper di bagian belakang. Kemudian untuk bagian tailgate-nya di sini warna bodi, jadi modelnya model polos berwarna putih.
Untuk bagian tengah terdapat logo Honda warna chrome, di sebelah kiri terdapat emblem BRV, serta untuk sebelah kanan terdapat emblem Prestige. Nah, untuk desain lampunya menggunakan desain lampu seperti ini. Untuk modelnya model terbaru menggunakan lampu jenis LED. Kalau untuk lampu mundur dan juga lampu sennya menggunakan lampu jenis bohlam. Dari bagian lampu kita lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Selain kamera mundur, untuk fitur keselamatan ini juga dikombinasikan dengan sensor parkir. Untuk sensor parkirnya di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Total terdapat 2 titik sensor parkir di bagian belakang, sangat safety. Serta untuk bagian bawah di sini terdapat reflektor. Untuk reflektornya model horizontal, dan untuk titik underguard di sini menggunakan aksen warna bodi berwarna putih. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Untuk velg yang digunakan menggunakan velg kaleng dengan jenis spare tire. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Honda All New BRV yang tipe Prestige Matic warna putih ini. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, kita mulai dari sisi pengemudi. Oh iya, di bagian samping di sini ada kode produksi. Untuk kode produksinya standar BRV 1.5. Nah, kita lanjutkan ke sisi pengemudi. Di sini sudah dilengkapi dengan fitur immobilizer serta ada security alarm juga. Untuk handle pintu sisi pengemudi model tarik dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual di bagian belakang. Kita lanjutkan ke bagian door trim. Nah, di sini untuk tampilan door trimnya bisa kita lihat didominasi oleh warna hitam, ada aksen warna silver di bagian tengah. Nah, untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek treble pada bagian audio. Untuk material yang digunakan di sini menggunakan bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian tengah terdapat aksen warna silver. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna silver. Kemudian untuk bagian tengah, nah di sini menggunakan bahan jenis soft touch pada bagian samping dan juga bagian sandaran. Aksen jahitannya ini asli. Untuk samping plastik. Kemudian untuk bagian depan di sini ada tombol untuk retract pelipatan spion. Ini pengaturan spionnya. Kalau ini pengaturan cermin. Di belakangnya ada tombol window lock pengunci jendela. Sampingnya ada central lock pengunci pintu. Dan untuk power window sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada laci penyimpanan kecil. Dan di bawah di sini ada satu buah cup bottle holder dan juga laci penyimpanan. Serta di ujung terdapat speaker utama. Untuk bagian samping terdapat side strap untuk menghindari goresan. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk bagian dashboard di bagian depan terdapat kisi AC. Untuk materialnya menggunakan bahan jenis plastik. Kemudian untuk tombol start stop engine terdapat aksen denyut. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini tombolnya kosong. Ada tombol stability control di bagian ujung. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada tuas pembuka tangki BBM, kap mesin. Lalu untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, kita mulai dari tampilan cluster meter. Di sini ada tachometer atau RPM, kemudian ada MID, dan di sebelah kanan ada speedometer. Lalu untuk bagian setir di sini terdapat logo Honda berwarna chrome di bagian tengah. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini terdapat tombol audio steering, ada pengaturan volume, kemudian ada pengganti channel. Nah, kalau kanan kiri ini pengganti channel. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan bagian MID. Untuk setirnya sendiri elegan karena sini sudah dilapisi balutan kulit, ada aksen jahitan juga. Lalu untuk tuasnya di sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya sendiri di sini bisa diatur, tinggal kita tarik tuasnya ini ke bagian atas. Nah, ini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun. Kalau untuk teleskopiknya belum, jadi untuk yang tipe Prestige ini tilt steering. Kita kunci kembali. Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk bagian tengah di sini ada kisi AC dengan list warna silver. Untuk bagian tengah head unitnya sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen. Untuk bagian sampingnya ada beberapa tombol, termasuk untuk volume juga. Lalu samping ada tombol hazard. Untuk pengaturan AC sudah digital. Ini ada tombol untuk pengaturan kecepatan kipas. Untuk yang sebelah kanan ini ada tombol untuk pengaturan suhu. Kemudian di bawahnya ini pengaturan arah hembusan. Ini kepala kaki. Kemudian ini AC secara maksimal. Ini tombol untuk menyalakan AC, ada fitur auto juga, dan ini untuk mengaktifkan AC. Lanjut di bawahnya di sini terdapat satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas, lalu ada laci dan 2 buah cup bottle holder. Untuk transmisinya menggunakan transmisi matic dengan jenis CVT. Lalu di belakangnya di sini terdapat laci penyimpanan. Untuk handremnya masih menggunakan motor mekanik. Untuk bagian tengah ada armrest bahan soft touch. Kemudian kita coba buka. Untuk lacinya ukurannya sedang. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke bagian samping.
Untuk bagian samping di sini ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Untuk bagian tengah terdapat aksen bahan soft touch. Nah, ini untuk bahan soft touch. Untuk sampingnya ada list piano black dan warna silver. Di ujung terdapat kisi AC. Kemudian untuk bagian bawahnya terdapat glove box. Untuk glove boxnya model standar opening. Lalu lanjut untuk bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan apar. Untuk bagian samping, untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Lalu untuk bagian atas di sini terdapat assist grip model E-Track. Nah, untuk bagian atapnya berwarna hitam. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan dilengkapi dengan cermin polos. Kemudian untuk lampu kabinnya model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk spion tengahnya dilengkapi dengan fitur anti silau, dan untuk spion sisi pengemudi di sini juga dilengkapi dengan cermin. Lalu untuk bagian samping di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Honda All New PRV yang tipe Prestige warna putih. Kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan cover berwarna hitam. Untuk material yang digunakan menggunakan bahan sintetis kulit. Nah, ini untuk materialnya cukup tebal, ada aksen jahitan warna putih. Kemudian untuk pengaturan joknya juga lengkap, ada pengaturan reclining atau sandaran. Kemudian ini ada pengaturan height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Serta untuk bagian depan terdapat tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke baris kedua. Nah, di sini untuk baris kedua seperti biasa kita mulai dari door trim. Kalau untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam, bedanya tidak ada aksen warna silver. Kita lanjut ke tengah. Di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk menambah kenyamanan penumpang baris kedua dan ketiga. Untuk bagian samping ada assist grip model E-Track. Kemudian untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Sama seperti mobil MPV lainnya, untuk baris kedua ini kapasitasnya 3 penumpang. Nah, di sini untuk baris kedua sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, di sini kita coba duduk. Oh iya, satu lagi, ada airbag juga di bagian samping. Jadi total ada 4 buah airbag untuk mobil Honda All New PRV yang tipe Prestige. Rinciannya 1 sisi pengemudi, 2 sisi penumpang depan, 3 di bagian bahu sebelah kanan, dan 4 di bagian bahu sebelah kiri. Kalau yang tipe di atasnya tipe Honda Sensing dilengkapi dengan airbag juga di bagian kepala. Kalau yang tipe ini belum. Kita kembali ke legroom. Nah, ini untuk posisi lututnya ini aman kalau dimuati orang dewasa. Nah, ini juga masih bisa sliding kalau majunya paling mentok segini. Nah, ini untuk jarak slidingnya ini pun juga paling mentok, ini sekitar 5 jari. Jadi untuk jarak slidingnya cukup panjang. Kita kembalikan ke posisi standar. Untuk masalah ukuran legroom di sini standar. Ini kalau dimuati 3 orang dewasa masih aman. Kemudian di belakang di sini ada laci penyimpanan, serta untuk bagian sisi penumpang depan juga ada laci penyimpanan lagi. Untuk bagian tengah di sini dilengkapi dengan 1 buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas untuk penumpang baris kedua. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Honda All New PRV yang tipe Prestige warna putih ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Setelahnya sebelah kanan ini sabuk pengamannya agak susah dilepas. Kita dari sebelah kiri saja. Nah, untuk akses menuju ke baris ketiganya di sini untuk baris keduanya sudah model one touch tumble. Jadi kita bisa mengaksesnya dengan sangat mudah. Nah, ini untuk baris ketiganya di sini memiliki kapasitas 2 penumpang. Kita geser dulu karpetnya. Kita coba duduk di baris ketiga seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang untuk mobil Honda All New PRV ini. Nah, sekarang kita tegakkan sandaran. Untuk posisi lutut bisa kita lihat ini masih cukup aman, jadi masih cukup longgar, tapi dengan syarat tidak terlalu rebahan ini. Karena kalau agak rebahan seperti samping ini agak mepet. Nah, ini untuk kapasitasnya dimuati 2 orang dewasa juga masih lebar. Untuk bagian samping di sini dilengkapi dengan 1 buah cup holder, kemudian ada laci penyimpanan. Untuk bagian atasnya di sini polos, kemudian untuk bagian samping juga sama, belum ada assist grip. Untuk bawahnya di sini sudah dilengkapi dengan cup holder, kemudian dilengkapi juga dengan power outlet. Jadi bisa digunakan sebagai tempat cas hingga ke baris paling belakang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Honda All New PRV ini ada 2 jenis warna putih, jadi ada warna putih solid. Nah, warna putih solid ini hanya ada di tipe S. Kalau tipe E dan tipe Prestige warna putihnya menggunakan warna putih mutiara. Jadi jangan heran kalau di jalan ketemu warna putih yang solid, itu artinya Honda All New PRV yang tipe paling standar. Nah, sekarang kita kembali ke bagian bagasi. Untuk bagasinya bisa kita lihat ini sangat longgar, bisa digunakan untuk memuat sampai 4 galon. Untuk bagian bawahnya polos.
Kemudian untuk laci penyimpanan ada di sebelah kanan. Nah, ini untuk lokasi toolkit dan juga dongkraknya, jadi dalam kondisi darurat mudah diakses. Nah, untuk bagian covernya ini sebenarnya bisa disetting sehingga bisa didesain seperti model flat. Jadi bagian bawahnya nanti bisa digunakan sebagai laci penyimpanan juga. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali menuju ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu yang ada di bagian bawah sini. Nah, sebagai informasi, antara mobil Honda BR-V yang model lama dengan mobil Honda BR-V yang model baru ini ada perbedaan di jenis mesin. Meskipun mesinnya sama-sama 1500 cc, tetapi teknologi yang digunakan sekarang agak berbeda. Nah, di sini kita buka kap mesin terlebih dahulu, kita pasang penyangganya. Nah, ini untuk bagian bawah kap mesin sudah dicat warna putih, sangat rapi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Sekarang kita kembali ke bagian mesin. Nah, untuk mesin mobil Honda BR-V yang dulu menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc, tapi teknologinya masih teknologi SOHC. Nah, kalau yang terbaru ini sudah menggunakan teknologi TOHC. Nah, untuk tenaga yang dihasilkan juga jauh lebih besar. Jadi untuk mesin yang terbaru ini tenaga maksimalnya mampu mencapai di angka 121 PS pada 6600 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 145 Nm pada 4300 rpm. Untuk fitur keselamatannya sudah sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD, dan BA, kemudian ada stability control juga, jadi sudah sangat aman. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Honda All New BR-V yang tipe Matic Prestige warna putih terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Honda All New BR-V. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda All New BR-V semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Ninja Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke video, nah, bagi Anda yang saat ini sedang bingung mencari cover mobil yang berkualitas, di sini Anda tidak boleh sembarangan mencari cover mobil. Karena cover mobil yang murah biasanya harga 200 ribuan, kualitasnya kurang bagus. Jika digunakan dalam waktu lama, apalagi untuk mobil warna putih, jika terkena hujan biasanya akan beresiko mengalami jamur. Salah satu cover mobil yang paling kami rekomendasikan adalah cover super, karena cover ini memang sudah teruji kualitasnya, tidak berjamur seperti ini, dan ini juga dipercaya oleh Om Fitra Eri. Saya sudah kapok banget beli cover mobil di sembarang tempat. Mending beli di merek besar yang sudah punya website resmi. Transaksi lebih aman karena bisa bayar langsung lewat virtual account, OVO, Shopee Pay, bahkan di Alfamart. Nah, semua kriteria tadi saya temukan di cover super Extreme Outdoor yang sudah saya gunakan di beberapa mobil saya selama 1 tahun lebih dan tetap awet. Jadi tunggu apa lagi? Segera pesan cover mobil di cover super sekarang juga. Untuk masalah harga, mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan cover mobil yang biasa. Tapi insya Allah untuk masalah kualitas cover sudah tidak perlu diragukan lagi. Dijamin tidak akan membuat mobil Anda berjamur seperti ini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan cover super, silahkan bisa membeli. Untuk link pembeliannya ada di bagian kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Ingat cover mobil, ingat cover super. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.